Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kelompok Tianlei sedang diserang burung mutan. Yang Feng, ikuti rencana pertempuran. Oke, saatnya menunjukkan skill yang sebenarnya. Burung monster, pergilah ke neraka. Lalu Yang Feng menembak satu pelurunya. Panahnya mengenai seekor burung, dan akhirnya panah itu meledak saat mengenai burungnya. Aku mengerti, gak buruk juga. Sedangkan Tianlei menyerang menggunakan kapaknya. Lalu Tianlei berlari. Burung mutan itu akan menangkapnya. Dia berlari ke arah sungai. Dia lompat. Burung itu hampir menangkapnya. Tapi untungnya, Tianlei berhasil nyemplung ke sungai. Para zombie semakin mendekat, dan mereka masih terus mencoba menembakinya. Sedangkan Yang Feng, dia masih sibuk menembaki burung di atas. Yang Miao, udah selesai belum? Aduh, aku nggak bisa masuk. Programku mantul kembali ke sistem pertahanan. Cepat! Kita gak bisa peluru sulfur. Para burung itu terus pergi ke arah Tianlei. Para zombie itu mulai menaiki mobilnya. Kita dikepung. Apa yang harus kita lakukan? Cepat, buka gerbangnya. Ketua Lei gak akan bertahan lama di bawah air. Melihat bahwa Wang gak bisa, Xiao Tong langsung, "Hei, berikan padaku. Apa yang kau tahu? Kembalikan komputerku." Lalu dia mulai mengotak-atik. Terhubung. Terhubung. Bagaimana kau bisa memperbaiki programnya? Bahkan aku lulusan ilmu komputer Institut Teknologi Masheng gak bisa memperbaikinya. Masheng. Aku berhenti membaca buku mereka setelah umur 10 tahun. Dari atas ke bawah, mereka semua pada tingkat siswa sekolah dasar. Hanya yang disebut yang dapat digunakan untuk berlatih. Semuanya terbuka, hanya butuh waktu setengah jam. Selain itu, kunci komputer ini awalnya dirancang oleh ibuku. Apa yang kau bualkan? Seperti program keamanan Thomas. Orang terkaya di negara M menyewa kepala sekolah kami untuk mendesainnya sendiri. Kau gadis kecil bisa... Hah? Kau bilang kau udah gila? Kau Tinkerbell, pernah dengar namaku? Nah, itu tahu. Ternyata kau nggak benar-benar pemula. Tentu saja, top 10 hacker jenius di dunia. Semua orang di industri tahu. Aku nggak bisa membayangkan bahwa Tinkerbell yang terkenal itu sebenarnya seorang gadis kecil. Tunggu, kau Tinkerbell. Kenapa kau nggak melakukannya dari awal? Kau membuat kita membuang banyak waktu. Aku mencoba untuk membuatmu mundur, tapi aku nggak tahu bahwa keputusan kaptenmu dah bulat. Sudah terlambat untuk lari. Dan satu-satunya cara untuk menyingkirkan burung mutan ini adalah dengan memasuki gerbang markas. Enter. Buka gerbangnya. Gerbangnya pun terbuka. Gerbangnya perlahan mulai turun. Guys, lihat. Pintunya terbuka. Semua orang, ayo semuanya naik. Sambil mundur, mereka menembaki zombie. Ayo. Mereka semua lari ke mobil. Tapi di depan gerbang ada zombie. Ada zombie di depan. Biarin aja. Serang. Wuxuan tancap gas dan menabrak para zombie itu. Mereka semua pun berusaha masuk. Sedangkan Cao Tianlei baru aja kembali ke daratan. Kakak Lei, dengan bantuan petugas Ye, Tianlei berhasil ditarik. Satu persatu mobil pun masuk. Hore, kita masuk akhirnya. Aduh, kita masuk. Kakak Lei, apa kau melihat? Aku membunuh banyak burung mutan tadi. Bagus sekali. Kau mendapatkan banyak pujian dariku. Jadi ini yang kau latih selama 2 hari kemarin. Terlalu cepat. Jika bukan karena Yang Feng, kita pasti udah menyerah di hadapan burung-burung mutan. Hei, bukan hanya aku. Semua orang layak mendapatkan pujian. Terutama Wang Miao. Pintunya telah dibuka tepat pada waktunya. Aku meremehkan kunci komputer itu. Aku gak mengira desainnya akan begitu sulit. Aku gak berhasil. Akhirnya Xiao Tong lah yang akhirnya memecahkannya. Hah? Dia? Emang benar bahwa orang gak bisa dinilai dari wajahnya. Apa maksudmu? Maksudmu aku gak cantik? Enggak, bukan itu maksudku. Lihat, burung-burung mutan itu datang ke sini. Burung-burung itu mulai masuk ke dalam. Cepat, tutup gerbangnya. Enggak, masih ada satu mobil tersisa. Udah terlambat. Kita gak bisa membiarkan burung-burung itu masuk. Lock, aktifkan. Gerbang akan ditutup dalam 10 detik. Gerbangnya pun mulai tertutup. Tapi tiba-tiba Yang Feng keluar mobil. Aku akan menyelamatkan mereka. Lalu Yang Feng mulai menembaki para burung itu. Cepat, bercepat, atapnya akan hancur. Ini udah gak bisa lebih cepat lagi. Udah gaspol ini. Para burung itu mengangkat terbang mobilnya. Monster burung, rasakan panahku. Panah-panah Yang Feng sangat akurat.
dan berhasil mengenai semua burung itu. Itu berhasil. Hei, gerbangnya akan ditutup. Cepat kembali ke sini. Yang Feng pun berlari kembali. Tapi burung-burung itu semakin banyak mengejar Yang Feng. Dia mencoba menembakinya. Yang Feng, kembali ke sini. Satu burung udah bersiap-siap maju. Berhati-hatilah. Akhirnya Yang Feng tertangkap burung itu. Yang Feng. Akhirnya Yang Feng pun dibawa pergi dan burung-burung itu juga pergi. Cepat kejar mereka. Tapi tiba-tiba ada yang menembaki mereka dari dalam. Berlindung. Sialan, cepat, tembak. Ternyata yang menembak adalah tentara dari dalam pangkalan. Para tentara itu mulai menembaki kelompok Tianlei. Hei, apa-apaan ini? Ini markas nomor 5. Kenapa mereka menembak kita? Hentikan, kami dari markas nomor 6. Kami telah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk menyelamatkan kalian. Jangan dengarkan mereka, tembak mereka. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Mereka nggak akan mendengarkan penjelasan kita sama sekali. Kita harus melakukannya dengan cara yang sulit. Sistem, tukar gas air mata. Baik, Tianlei pun melempar gas air matanya. Semuanya, jangan panik. Ini hanya gas air mata. Ini akan segera hilang. Jaga pertahananmu. Jangan biarkan mereka menerobos. Dari tengah asap-asap itu, ada seseorang. Siapa itu? Ternyata itu Tianlei. Dengan cepat, Tianlei pergi ke orang itu. Orang itu mencoba mengambil senjatanya. Tapi dengan cepat, senjatanya dipukul oleh Tianlei. Dia memukul Tianlei, tapi Tianlei berhasil menghindar. Astaga, sangat cepat. Lalu Tianlei berhasil menangkap dan menahannya. Dan senjata yang tadi, dia todongkan ke kepalanya. Berdasarkan peringkat, menurutku, kau adalah pemimpin mereka. Beritahu prajuritmu untuk menjatuhkan senjata mereka. Dalam hati orang ini, bagaimana mungkin? Semua jarak itu. Dia datang ke sini dalam sekejap mata. Pemimpin peleton, tinggalkan aja aku. Keamanan markas adalah yang paling penting. Kita nggak boleh membiarkan mereka masuk. Kau punya sedikit tulang punggung, tapi sayangnya kau seorang idiot. Jika kita orang jahat, yang kita lempar pasti bukan gas air mata, pasti bom. Hah? Kakak, kami benar-benar dari markas nomor 6. Ini ID saya. Apa kau benar-benar dari markas Yuchou? Ada apa dengan kalian? Bahkan jika kau nggak kenal kami, kau harusnya tahu tanda di mobil. Kenapa kau menembak asal-asalan? Jika bukan karena kapten, kita akan dibunuh oleh orang-orang kita sendiri hari ini. Aku pikir kalian orang jahat. Karena sebelumnya ada seseorang yang berpura-pura datang dari pangkalan lain dan menyerang para tentara kami. Aku benar-benar minta maaf untuk kesalahpahaman kalian sekarang. Namaku Kong Yu. Aku pemimpin peleton nomor 1 dari pasukan ketiga markas nomor 5. Apa boleh aku bertanya? Aku ingin memperkenalkan diri, tapi aku akan membicarakannya nanti. Chou Shatong, cepat buka pintunya. Sama sekali nggak ada cara untuk melakukan hal ini. Mustahil. Untuk memaksa A-lock terbuka 2 kali dalam waktu singkat. Kalau dipaksa, sistem akan benar-benar turun dan akan dibutuhkan besok di awal untuk membukanya. Besok? Lalu apa Yang Feng akan ditinggal? Aku nggak percaya bahwa ini adalah dinding yang nggak bisa ditembus. Bahkan jika dibombardir, itu akan menghancurkan seni. Nggak bisa. Bagaimana jika kau bertemu burung-burung mutan di sana? Chou Shatong benar. Kita nggak bisa mengambil resiko ini. Dan Yang Feng baru aja menembus dada. Bahkan jika pintu itu terbuka, aku takut udah terlambat. Ternyata di dalam ada banyak sekali hewan kecil. Dan hewan-hewan itu udah bermutasi. Itu makhluk mutan. Suara tembakan tadi pasti memperingatkan monster di sekitar. Ayo masuk ke mobil, ikut aku. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ayo masuk. Mereka pun langsung tancap gas. Karena burung mutan menyerang pangkalan setengah bulan yang lalu, komando pusat hilang dan jaringan sistem komunikasi markas hampir sepenuhnya mati. Namun ini adalah stasiun monitor perfirer yang beroperasi secara independen sehingga nggak berpengaruh. Kami menemukan bahwa kau memasuki dasar melalui kamera di pintu gerbang. Komando pusat terletak di paling tengah dan lokasi paling aman di pangkalan. Bukankah basis mendesak blok dinding luar? Kenapa bisa jatuh? Ini adalah perkiraan kami tentang seberapa mengerikan virus ini. Meskipun atasan memerintahkan untuk memblokir garis, tapi mereka nggak pernah berpikir begitu. Dinding pertahanan bisa mengisolasi orang, tapi bukan hewan. Terutama serangga, karena ukuran mereka sangat kecil. Mereka menyebar dan membawa virus di dalam kota. Setelah itu, ada orang yang terinfeksi. Pada waktu itu, semua orang mengira bahwa itu aman, dan mereka mengendurkan kewaspadaan mereka. Dan situasi menjadi gak terkendali. Sekarang gak ada lagi orang hidup di pusat kota. Hah? Bagaimana dengan warga kota yang lain? Apa ada yang selamat? Kami menerima kabar sebelum komunikasi terputus. Atasan memutuskan untuk meninggalkan distrik pusat setelah itu jatuh dan membantu yang selamat untuk mengungsi ke pusat percobaan tengah di distrik kedua. Tapi itu udah 10 hari yang lalu. Hari ini kami mencoba untuk melakukan segala cara yang kami bisa untuk menyelamatkan orang-orang. Tetapi akses kontrol pusat dikendalikan oleh komputer. Hanya staf yang dapat masuk dengan izin kerja atau sidik jari mereka. Tidak ada teknisi di antara kami untuk memecahkannya. Kemudian kami diserang oleh zombie. Kami nggak bisa tinggal lebih lama. Jadi kami harus mundur ke sini terlebih dahulu untuk memikirkan ide. Kontrol komputer itu ide yang baik. Kita kebetulan memiliki ahli komputer di sini. Sungguh, itu akan sangat membantu. Aku ingin tahu yang berdua itu. Iya, mereka berdua. Saudara ini bisa dipercaya, tapi gadis kecil ini... Kapten Chow, kau bercanda?
Jangan remehkan dia. Sistem keamanan di gerbang markasmu dirancang oleh ibunya. Berkat dia membuka kunci, kami bisa masuk. Kau putri teknisi Chow. Aku mendengar bahwa Putri Chokong adalah seorang ahli komputer. Senang bertemu denganmu. Orang-orang di sini selamat. Memohonlah padaku untuk menyelamatkan mereka. Berhenti bermimpi. Hah? Demi hidupnya sendiri, dia akan mengorbankan orang lain dengan santai. Orang seperti itu pantas mati. Kenapa aku harus membantu mereka? Xiao Tong, jangan keras kepala. Siapa yang keras kepala? Jika bukan karena orang-orang tinggi yang memerintahkan untuk menutup gerbang, apa kita punya tempat untuk pergi dan melarikan diri? Dan kau, tentara, aku ingat kau. Kau berada di antara orang-orang yang berdiri di dinding yang waktu itu mendorong kami pergi. Jika bukan karenamu, ibuku pasti nggak akan melakukannya. Pada hari kecelakaan, Nona Cho juga berada di luar. Pada hari itu, sistem komputer distrik ketiga mengalami masalah. Ibuku diperintahkan untuk memperbaikinya. Aku juga pergi dengannya untuk membantu. Segera setelah diperbaiki, ada serangan dari burung mutan. Ibuku menggunakan mobilnya untuk melindungi orang-orang yang gak bersenjata untuk melarikan diri ke pusat kota. Tapi kami diblokir di luar dinding ketika kami sampai di sana. Kami harus berbalik dan melarikan diri dari kota hanya untuk menemukan segerombolan zombie. Ibu, dia... Begitu banyak orang mati, semua karena kau. Kalian semua adalah kaki tangan orang itu. Kami sebenarnya nggak ingin, tapi kami diperintahkan oleh atasan. Kalau kami nggak mengikuti mereka, kami akan melanggar perintah militer dan akan dieksekusi. Iya, pemimpin Bletton memerintahkan kami untuk menembak di tanah dan gak menyakiti siapapun yang beresiko besar. Maafkan aku, jangan terlalu sok. Kalian semua terjebak di sini karena kalian pantas mendapatkannya. Ini pembalasan. Kalau kau ingin aku membantumu, kau harus kembalikan ibuku. Tiba-tiba seseorang berkata, semua orang di distrik kelima adalah pecundang. Gak bisa berbuat apa-apa. Membuang begitu banyak waktuku. Dan sekarang, mereka membiarkan musuh masuk. Kong Yu, siapa yang memberimu keberanian? Komandan Lei, pasukan, habisi mereka. Wow, tunggu. Jangan terlalu gegabah. Kita semua di sisi yang sama. Turunkan senjatamu. Komandan Lei, mereka benar-benar dari markas nomor 6. Aku udah periksa surat-suratnya. Kapten Chow, jangan tersinggung. Ini adalah Komandan Lei Luchang yang dikirim oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan misi khusus. Seseorang dari pusat. Iya, lumayan kebetulan ketika saya tiba di hari kekacauan awal, kami mulai kesini bersama mereka dengan terburu-buru. Dan mereka telah bertemu sekelompok penjahat menyamar sebagai militer dalam perjalanan, mengenakan seragam yang sama seperti kalian dan juga mengemudi kendaraan militer. Komandan Lei ceroboh dan jatuh dari trik lawan dan mengorbankan 2 prajurit. Itulah sebabnya ia salah paham sekarang. Kita udah di sini selama setengah bulan dan kami hampir kehabisan amunisi. Jadi kami khawatir. Kau datang tepat pada waktunya. Tapi sekarang kita punya kekuatan dan personil yang sangat terbatas. Kita harus menyatukan kekuatan dan menyatukan penyebaran kita. Meskipun 3 partai kami berada di bawah afiliasi yang berbeda, tapi menurut pangkat, aku pejabat tertinggi di sini dan aku akan menjadi komandan. Ayo, ambil senjata yang cocok dari beberapa saudara. Mereka pun mulai mengambil senjata dari kelompok Tianlei. Ini, apa kalian gak percaya padaku? Tianlei memberi kode dan akhirnya mereka pun menyerahkan senjata mereka. Tangkap mereka, tembak mereka di tempat. Hah? Lepaskan aku, lepaskan. Apa maksudmu? Bukankah udah jelas kita dari pangkalan nomor 6 dan di sini untuk menyelamatkanmu? Komandan Lei, apa yang kau lakukan? Kau berada di atas kepalamu. Bahkan kendaraan militer dan seragam dapat dipalsukan. Bagaimana dengan selembar kartu rusak ini? Dan sekarang adalah periode khusus. Lebih baik untuk membunuh karena kesalahan daripada membiarkannya pergi. Para tentara ditahan. Tapi dengan mudah, petugas dan Wuxo menghajar para tentara itu. Dia bilang otak orang lain diisi dengan air. Tapi aku pikir otak orang-orang ini diisi dengan kotoran. Aku telah melihat banyak orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang bodoh yang melihat palsu menjadi asli, tapi yang asli menjadi palsu. Para tentara pun dihajar. Ups, dasar gak berguna. Lalu dia mengeluarkan pistol. Dia menembak ke arah Xiao Tong. Lalu dengan cepat, Kong Yu menyelamatkan Xiao Tong. Dan Kong Yu terkena peluru tembakannya. Kong Yu, beraninya kau gak mematuhi perintah militer. Tugas seorang prajurit adalah untuk melindungi rakyat, bukan untuk menyakiti orang yang gak bersalah. Aku udah melewatkannya sekali. Aku gak bisa melewatkannya lagi. Garis ini adalah penghuni dasar base nomor 5. Gak ada yang punya hak untuk menyakitinya di sini. Kau, untuk Kapten Chow dan yang lainnya, aku percaya pada apa yang mereka katakan. Oke, Kong Yu, gak patuh pada atasanmu sama aja dengan memberontak. Aku akan menembakmu. Kalau kau punya nyali, tembak dia. Kalau kau menembakkan 1 tembakan, akan kubuat 100 lubang di tubuhmu. Beraninya kau begitu sombong ketika kau akan mati. Aku akan memotong kepalamu terlebih dahulu. Dia menembak ke arah Tianlei, tapi dengan mudah Tianlei menghindarinya dan dia langsung menghajar orang itu. Tampaknya kau gak begitu baik. Kau gak dengar apa yang kukatakan. Kemudian biarkan kau merasakannya dengan tubuhmu. Kau benar-benar adalah geng. Apa yang kau lakukan? Cepat, tembak dan bunuh dia. Aura membunuh yang kuat. Apa yang terjadi?
Tanganku nggak mendengarkanku. Kapten Chow, Jenderal Lee dari Komite Pusat. Aku nggak bisa membiarkan dia mengalami kecelakaan di sini. Baiklah, untuk kepentingan Anda sendiri, aku menulis akun ini pertama. Terima kasih. Kong Yu, sebagai seorang perwira, kau benar-benar selaras dengan orang-orang ini. Dasar nggak tahu malu. Aku nggak akan membiarkannya pergi. Kau tunggu pengadilan militer. Pemimpin Plat Tongkong baik hati, tapi sayangnya mereka tampaknya nggak menghargainya. Wuxuan, biarkan orang bodoh ini menutup mulutnya. Apa yang kau lakukan? Ikat orang-orang ini. Kong Yu, ketika aku kembali, aku pasti akan menuntutmu. Diam kau, Lei, dengarkan aku. Namaku Chow Tian Lei. Orang yang mengikatmu adalah aku. Dan itu gak ada hubungannya dengan dia ataupun orang-orang di markas nomor 5. Dan juga aku bukan tentara. Jadi aku gak peduli dengan omong kosong perintah militermu itu. Kalau kau membuatku kesal, aku akan melemparmu dan orang-orangmu keluar. Di daerah yang jatuh ini, masuk akal untuk memiliki beberapa orang luar yang tewas di mulut zombie ketika semisal gak ada bukti kematian. Mari kita lihat mulut mana yang dapat kau gunakan untuk menuntutku. Untuk seorang manusia yang berkepala manusia dan otak babi seperti ini, gak peduli apa jenis masalah yang akan muncul. Jika asuransi gak di tempat, itu akan menghalangi tindakan kita. Kapten Chow, ini ketika yang selamat diselamatkan, saya akan menjelaskan kepada atasan saya nanti. Jenderal Lei, untuk kepentingan umum situasi, saya harus meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Oke, sekarang kita gak perlu khawatir tentang orang yang akan menghalangi kita. Ayo langsung ke bisnis sekarang. Pemimpin Plat Tongkong, kau yang paling tahu situasi di sini. Apa kau bisa secara singkat memperkenalkan kami sehingga kami dapat menjelaskan rencana penyelamatan? Oke, jadi ini adalah panorama dasar yang dibagi menjadi 3 daerah: luar, tengah, dan juga dalam. Menurut struktur melingkar, di antara setiap zona ada dinding pertahanan setinggi 100 meter. Dindingnya nggak bisa ditembus dan hanya ada satu pintu masuk. Kita sekarang berada di posisi ini dan pusat eksperimen ada di sini. Menurut beberapa survei kami, ini adalah daerah di mana zombie sedang aktif. Sebagai perbandingan, jalan ini adalah yang paling aman dan jika kita cukup beruntung, kita bisa mencapai area percobaan hanya dalam setengah jam. Tapi untuk masuk ke gedung, untuk apa kau melihatku? Aku gak akan pergi karena aku bilang begitu. Xiao Tong, aku mengerti perasaanmu. Tapi ada orang biasa di antara mereka yang selamat. Mereka adalah orang-orang yang hanya seperti kau dan ibumu. Apa kau sanggup melihat mereka mati tanpa menyelamatkan mereka? Nona Chow, kami sangat membutuhkanmu. Semuanya, jangan mengemis padanya. Dia hanya orang yang egois. Siapa yang kau sebut egois, ha? Mereka yang memerintahkan menutup dinding dan juga menembaki kami tanpa padang bulu. Mereka lah yang egois. Mereka pantas mendapatkannya. Kau hanya ingat orang-orang yang menyakitimu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang membantumu? Siapa yang menyelamatkanmu saat kau berguling dari gunung? Dan sekarang, jika bukan karena pemimpin Kong, tembakan itu akan mengenaimu. Sekarang kami butuh bantuanmu. Tetapi kau begitu berdarah dingin, hanya berdiri dan menonton. Apa bedanya kau dan para orang-orang yang kau benci? Jika dia tidak pergi, aku akan pergi. Meskipun kemampuanku terbatas, aku akan melakukan yang terbaik. Oke. Kemudian Xiao Tong, kau tinggal di sini. Ngomong-ngomong, awasi pasukan pusat ini. Jangan biarkan mereka membuat masalah. Hah? Biarkan aku menonton mereka. Sekarang, kumpulkan senjata dan peralatan dan segera pergi ke gedung eksperimen. Ya, tunggu sebentar. Aku belum menyelesaikan kalimatku. Aku akan mengatakan satu hal. Aku, Chow Xiao Tong, aku benci berhutang pada orang lain. Aku akan membantumu sekali lagi sebagai imbalan yang tadi. Mulai sekarang, kita nggak akan pernah berbicara lagi tentang menyelamatkan nyawamu. Terima kasih Nona Chow. Jangan salah paham. Aku nggak memaafkanmu. Aku hanya nggak ingin berada di sekitar orang-orang jahat. Mereka pun akhirnya jalan. Nah, itu dia. Kami mendekati lokasi target. Jadi waspadalah, jangan menembak kecuali perlu untuk menghindari menarik zombie ke daerah itu. Ya, aneh, ada apa? Terakhir kali, kami pecah keluar dari sini. Jelas ada banyak zombie, tapi sekarang kenapa mereka semua hilang? Ngomong-ngomong, aku selalu bisa melihat beberapa sisa-sisa tubuh yang tersebar di sepanjang jalan. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi bahkan ada tulang yang bisa dilihat. Mungkin bangunan di dekatnya padat dan zombie bersembunyi di bangunan. Ada juga kemungkinan bahwa ada beberapa tingkat tinggi makhluk mutan di dekatnya, sehingga zombie biasa nggak berani untuk mendekatinya. Apa? Makhluk mutan kelas tinggi? Bukankah itu lebih menakutkan daripada zombie? Kenapa? Apa kau takut? Siapa yang takut? Jangan memandang rendah diriku. Selain itu, kau berjanji untuk melindungiku. Seorang pengambil nama pernah berkata untuk menjaga keledai dan intelektual di tengah kelompok. Kamu sekarang adalah orang yang paling penting dalam tim, yang berani melihat ke bawah padamu. Oke, senang mendengarnya. Kapten, kita dapat sesuatu. Di depan. Saat dilihat, ternyata ada banyak sekali sarang zombie. Itu dia. Gak cuma zombie, ternyata ada lebah juga. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.